min su'i akhlaqil yahud, yaitu contoh-contoh dari buruknya moralitas orang-orang Yahudi. Karena memang kitab ini adalah kitab tafsir Munir, dia tergolong kepada tafsir adabi wal istimai, coraknya kepada tafsir yaitu sastra dan bernuansa sastra dan sosial, kajiannya kajian sastra dan sosial. Oleh karena itu Profesor Wahbah Zuhaili termasuk para ulama-ulama lainnya yang melakukan pendekatan tafsir adabi wal istimai selalu memberikan tema. Maka temanya oleh beliau diberikan. Itulah kelebihan tafsir yang bercorak adabi wal istimai, temanya oleh beliau dikasih contoh-contoh dari buruknya akhlak orang-orang Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebajikan dan kalian melupakan diri-diri kalian dan kalian membacakan Alkitab yaitu Taurat? Apakah kalian tidak berfikir? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atamuruna an-nasa bil bir, apakah kalian memerintahkan manusia berbuat baik? Apa itu albir? Albir artinya at-ta'atu wal khair wal amalus salih. Albir kata Profesor Wahbah Zuhaili artinya adalah ketaatan, kebaikan dan amal soleh. Apakah kalian memerintahkan manusia melakukan ketaatan, kebaikan dan amal soleh? Wa tansawna anfusakum, sementara kalian melupakan diri kalian. Wa tatrukunaha fala ta'murunaha, sementara kalian meninggalkan diri kalian dan kalian tidak memerintahkan diri kalian untuk kebaikan tersebut. Wa antum tatlunal kitab, sementara kalian wahai orang-orang Yahudi membaca Alkitab yaitu Taurat. Jadi ayat ini memang berbicara tentang orang-orang Yahudi. Namun kata Profesor Wahbah Zuhaili dan para ulama lainnya, jumhur ulama mengatakan sekalipun ayat ini turun tentang orang-orang Yahudi, tapi muatannya berlaku bagi manusia, berlaku bagi semua orang Islam. Sekalipun ayat ini diturunkan yaitu berkaitan tentang orang Yahudi. Kenapa? Para ulama Ulumul Quran mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Suatu ibrah Al-Quran, pernyataan Al-Quran, statement Al-Quran berikut isi-isinya bi umumil lafzi, itu berdasarkan keumumannya lafaz, la bi khususis sabab, bukan berdasarkan kekhususannya sebab turunnya. Memang sebab turunnya ayat ini tentang orang, tapi artinya, muatannya, hukumnya berlaku bagi semua manusia, yaitu semua orang beriman, semua orang Islam. Apakah orang Yahudi, apakah orang Nasrani, apakah orang Islam, berlaku semuanya. Kenapa Pak? Sebab kalau ayat ini hanya berlaku orang Yahudi, nggak tersisa dari Al-Quran kecuali hanya, sebab ayatnya apa? Banyak kan? Ayat yang berkenaan dengan Abu Bakar Siddiq, ya, ada ayat yang turun berkenaan dengan siapa Pak? Wanita. Kalau kita lihat Al-Mujadilah, ada seorang wanita yang menyebabkan turunnya surah Al-Mujadilah. Ada ayat yang berkenaan turun dengan tadi Abu Bakar Siddiq dan para sahabat-sahabat lainnya. Kalau ayat tersebut hanya berlaku bagi orang yang menjadi penyebab turunnya ayat tersebut, berarti Al-Quran itu akan mengalami penyusutan. Oleh karena itu, ini sekalipun ayat ini berkenaan dengan orang Yahudi, turunnya nanti akan saya sebutkan apa sebab turunnya ayat ini, tapi tetap isinya, muatannya berlaku bagi manusia. Jadi kita juga sama. Apakah kalian memerintahkan manusia berbuat baik sementara kalian meninggalkannya, tak melakukannya? Nanti ada penjelasan bagaimana siksa
azab neraka yang Allah timpakan kepada orang yang hanya memerintahkan kebaikan sementara dia tak